Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita pelajari, melanjutkan dari tema sebelumnya, bahwa masalah khilafiyah bukanlah dalil yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan A maupun perbuatan B, sebab khilaf itu butuh dalil dan bukan dalil. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembahasan yang baru, yaitu benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, apakah kemudian hanya semata adanya perbedaan pendapat itu, kaum muslimin tidak boleh saling mengingkari. Dalam arti mengingkari pendapat yang berbeda. Kita akan baca keterangan di poin yang ke-7, dan bagi jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 181. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran? Pernyataan ini tidak mutlak benar. Kami sampaikan, pernyataan ini tidak mutlak benar. Karena perbedaan pendapat, sekalipun terjadi di kalangan ulama ahlu sunnah, ada yang terlalu jauh dari kebenaran karena jelas menyimpang dari dalil. Meskipun perbedaan itu masih dalam ruang lingkup ahlu sunnah. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, wa qauluhum masailul khilaf la inkara fiha laisa bisahih. Pernyataan bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh ada pengingkaran merupakan pernyataan yang tidak benar, laisa bisahih. Fa innal inkara imma ayyu tawajjaha ilal qawli bil hukmi awil amal. Bahwasanya karena sesungguhnya pengingkaran itu bisa diarahkan kepada al-qaul. Pengingkaran bisa diarahkan kepada pendapat atau perbuatan. Ammal awal fa idza kana al-qawlu yukhalifu sunnatan aw ijma'an qadiman wajaba ingkaruhu wifaqan. Kemudian beliau memberikan rincian. Beliau rahimahullah memberikan rincian. Untuk yang pertama, apabila ada pendapat yang menyalahi sunnah atau ijma' qadiman yang terjadi di masa silam, wajaba ingkaruhu wifaqan, maka wajib untuk diingkari. Wifaqan, dan itu dengan ittifaq, bil ittifaq, artinya dengan sepakat. Wa ammal amalu fa idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma'in wajaba inkaruhu aidan. Demikian pula amal perbuatan. Ketika amal itu bertentangan dengan sunnah atau ijma', maka wajib untuk diingkari bihasabi darajatil ingkar, dengan tingkatan pengingkaran, ya, dengan bentuk pengingkaran yang bertingkat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan rincian yang kedua. Beliau mengatakan, amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'un. Adapun jika dalam masalah tersebut tidak ada dalil sunnah maupun ijma', walil ijtihadi fiha masagh, dan ada ruang untuk beristihad, lam yunkar ala man amila biha mujtahidan au muqallidan. Maka orang yang mengamalkan pendapat itu tidak diingkari, ya, baik dia menyimpulkan pendapat itu dari hasil ijtihad maupun dari taklid. Maka tidak boleh diingkari bagi orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun orang yang taklid. Baik, sehingga dalam hal ini kita bisa lihat, ya, bahwa
selama di situ ada ijma atau sunnah yang sharih, yang sahih, sunnah yang tegas, dalil yang tegas, dan orang melakukan sikap baik perbuatan maupun pendapat bertentangan dengan ini, maka boleh diingkari. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi memberikan jawaban untuk orang yang mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Kata Imam Muhammad, fa in aradal qailu masail al-khilafi fahadha batilun yukhalifu ijma'al ummah. Jika orang yang mengatakan demikian ini menghendaki, jika orang yang mengatakan demikian itu menghendaki bahwa perbedaan yang boleh diingkari, yang tidak boleh diingkari adalah seluruh bentuk perbedaan, maka ini pendapat yang batil yang menyalahi ijma' kaum muslimin. Famazala as-sahabatu wa man ba'dahum yunkiruna ala man khalafa wa akhta'a kainan man kana. Para sahabat dan para ulama generasi setelahnya, mereka mengingkari siapapun yang menyimpang dari kebenaran, wa akhta'a, dan dia berbuat salah apapun yang keadaannya, bahkan meskipun dia sahabat yang senior, seperti ijtihad yang keliru yang pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau kana a'lamun nasi wa atqahum, meskipun beliau adalah orang yang paling paham, paling berilmu, dan meskipun dia paling bertakwa. Karena yang namanya manusia biasa, dia tidak maksum, sehingga ijtihadnya berpeluang benar dan berpeluang salah. Lalu beliau melanjutkan, wa in urida bimasail ijtihad. Namun jika yang dimaksud tidak ada pengingkaran dalam masail ijtihad, yaitu masail perbedaan pendapat allati lam yatabayyan fiha as-shawab, yang belum jelas nilai kebenarannya, fahadza kalamun sahih, maka pernyataan di atas itu benar. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, itu benar. Wala yajuzu lil insani ay yunkira syai'a likaunihi mukhalifan limadhhabihi. Orang tidak boleh mengingkari sikap orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Seperti kejadian yang pernah kita ceritakan ya, yang dialami oleh Imam At-Turtushi pada waktu beliau melakukan salat dan beliau mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat mau ruku', saat i'tidal, beliau mengangkat tangan. Maka diingkari oleh orang yang berada di masjid itu, yang mereka bermadzhab Malikiyah, karena dia nggak ngerti kalau ini bagian dari sunnah. Ya. Dengan alasan ini berbeda dengan cara sholat kami, sampai mau diusir, bahkan mau dibunuh, ya. Gara-gara dia mengangkat tangan pada saat melaksanakan sholat. Lalu dibela oleh Ibnul Arabi rahimahullah, yang beliau juga ulama Malikiyah. Dan beliau katakan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Sehingga bentuk mengingkari sebuah perbuatan yang tidak dikenal oleh masyarakat, padahal itu perbuatan yang sesuai dengan sunnah, terjadi di masa silam. Artinya sikap tidak dewasa seperti ini terjadi, dan termasuk juga di zaman sekarang. Sehingga orang ketika tidak melakukan A, tidak melakukan B, dia diingkari, dalam arti dicela, padahal ini masih masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Berdasarkan keterangan di atas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan pengingkaran terhadap adanya perbedaan pendapat, khilaf terbagi menjadi dua. Perbedaan pendapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, khilaf yang menyalahi nas, perbedaan pendapat yang menyalahi nas, yaitu dalil yang tegas, baik dari Al-Quran, hadis sahih, ijma' yang valid, maupun hasil qiyas yang pasti, yang jali, yang jelas. Perbedaan semacam ini sering diistilahkan dengan al-masail
al-khilafiyah, yaitu khilaf yang dimana pendapat yang menyalahi dalil boleh untuk diingkari, karena itu termasuk di antara bentuk penyimpangan yang parah di kalangan masyarakat, atau penyimpangan yang tidak boleh untuk dibiarkan, sebab dia harus dikembalikan kepada kebenaran. Dan sejak masa silam, para sahabat mengingkari sahabat yang lain yang melakukan pelanggaran terhadap dalil karena mereka tidak tahu. Seperti pengingkaran yang dilakukan oleh Aisyah kepada Zaid bin Arqam, di mana Zaid bin Arqam melakukan praktek jual beli inah. Lalu setelah dilaporkan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, "Akhbiri Zaid bin Arqam." Sampaikan kepada Zaid bin Arqam, "Annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa gara-gara perbuatannya ini, dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatub, sampai dia bertobat. Zaid melakukan jual beli inah karena beliau tidak tahu, atau karena beliau punya alasan yang lain tapi alasannya itu lemah. Sehingga ketika ini dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, sampaikan kepada Zaid, kalau tetap dia lakukan seperti itu, dia membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan pahala amal saleh. Ya, sampai pun pada amalan jihad. Sehingga Aisyah menyampaikan, sampaikan kepada Zaid, ya, bahwasanya kalau dia tetap lanjutkan ini, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, kecuali kalau dia bertobat. Baik, ini salah satu di antara contoh bagaimana praktek sahabat, di mana mereka mengingkari kalau ada sahabat yang lain yang tidak sejalan dengan dalil yang mereka pahami. Demikian pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berceramah dan beliau pernah menetapkan pada waktu Umar jadi khalifah, mahar wanita, ya, mahar wanita tidak boleh lebih dari 400 dirham. Tidak boleh lebih dari 400 dirham. Dan siapa yang memberikan mahar sebanyak 400 dirham, maka kelebihannya akan disita oleh negara, dimasukkan ke Baitul Mal. Selesai berkhutbah, kemudian datang seorang wanita Quraisy dan menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, Anda tidak berhak untuk melakukan seperti itu." Lah kenapa? Engkau memberikan batasan mahar maksimal 400 dirham. Dan itu bertentangan dengan ayat Allah. Wa ayyu ayatin, ayat yang mana? Lalu wanita ini mengatakan, wa akhadna min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau kamu ingin menceraikan istrimu dan ingin nikah lagi dengan wanita yang lain, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah memberikan mahar kepada istri yang kau ceraikan itu berupa kintor. Berupa kintor. Apa itu kintor? Al-malul kathir. Makna kintor adalah harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka kalau kamu sudah ceraikan, jangan mengambil mahar itu sepeser pun. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian akan mengambil mahar itu dengan tuduhan yang dusta? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang lelaki yang sudah memberikan mahar kepada istrinya, lalu lelaki ini menceraikan istrinya, tidak boleh untuk ngambil mahar itu meskipun nilainya besar, meskipun nilainya kintor. Ya, baik. Ini ada di surat An-Nisa, ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan mengambil mahar itu sepeser pun. Maka wanita ini mengingatkan kepada Umar, kalau Allah mengizinkan
seorang lelaki untuk memberikan mahar berupa kintor, kenapa Umar menghalangi dan menyatakan maksimal 400 dirham? Kemudian Umar radhiyallahu anhu naik lagi ke atas mimbar dan beliau menyampaikan bahwasanya Umar salah dan beliau ingin memberikan koreksi terhadap apa yang tadi disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Sehingga hal yang biasa terjadi pengingkaran semacam ini di kalangan sahabat. Kemudian yang kedua, khilaf yang terjadi pada salah satu dari 3 masalah berikut. Khilaf yang terjadi pada salah satu dari 3 masalah berikut. Yang pertama, tidak ditegaskan dalam dalil. Tidak ditegaskan dalam dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas jali. Yang kedua, khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai kesahihan hadis. Yang ketiga, ada dalil sahih tetapi memiliki banyak kemungkinan makna multitafsir, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Baik, coba diperhatikan ya. 3 jenis perbedaan yang ditoleransi oleh para ulama. 3 jenis perbedaan yang ditoleransi oleh para ulama, saya ulang. Yang pertama, dalam masalah itu tidak ditegaskan dalam dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas jali. Yang kedua, khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai hadis sahih. Ada hadisnya, namun hadis ini ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Maka muncul konsekuensinya, terjadilah khilaf setelah itu. Yang ketiga, ada dalil yang sahih tetapi memiliki banyak kemungkinan makna. Dalil itu multitafsir, sehingga bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Perbedaan pendapat yang bentuknya 3 ini sering diistilahkan dengan al-masail al-ijtihadiyah, dan khilaf bagian inilah yang ditegaskan oleh para ulama, tidak ada pengingkaran di sana. Tidak ada pengingkaran di sana. Baik. Karena adanya ruang ijtihad, sehingga orang diizinkan untuk beristihad di sini. Ibnu Qudamah mengatakan, la yanbaghi li ahadin ayyunkira ala ghairihi al-amala bimadhabihi. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengingkari orang lain mengamalkan madhabnya. Fa innahu la inkara 'alal mujtahadat. Karena tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Baik. Perlu dicatat bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah mengingkari, dalam arti menilai salah dan berdosa orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Adapun diskusi dalam rangka menyimpulkan pendapat yang paling mendekati dan paling mendekati kebenaran, maka hal ini tidak dilarang, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Sehingga sah-sah saja orang berdiskusi. Dia berpendapat A, yang ini berpendapat B. Diskusi. Sah-sah saja. Dalam rangka keluar dari khilaf, ya, yaitu tentang masalah yang akan kita bahas tersendiri, ya, tentang bahwa keluar dari khilaf itu bagian dari hal yang dianjurkan. Baik, sekarang coba kita buat kesimpulan ya. Yang pertama, kita buat judul sikap terhadap perbedaan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang benar? Maka tolong bedakan 2 hal ini ya. Yang pertama, mengingkari. Mengingkari itu sama dengan menyalahkan. Mengingkari sama dengan menyalahkan. Bahkan ini bisa masuk pada vonis dosa. Kamu salah, berdosa kalau kayak gini.
sehingga sampai pada tingkatan vonis dosa. Ini mengingkari. Yang kedua, berdiskusi. Ini membandingkan tingkat kebenaran, beberapa pendapat. Baik. Dua ini yang perlu dibedakan terlebih dahulu ya. Ada mengingkari, ada berdiskusi. Kalau mengingkari, ini berbicara tentang menyalahkan, bahkan sampai pada tingkatan vonis dosa. Kalau berdiskusi, ini membandingkan tingkat nilai kebenaran beberapa pendapat. Baik. Kemudian kita beralih kepada masalah objek perbedaan pendapat. Objek perbedaan pendapat. Objek perbedaan pendapat itu ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan al-masail al-khilafiyah. Yaitu perbedaan pendapat di mana yang satu sejalan dengan kebenaran, yang satu bertentangan dengan kebenaran. Al-masail khilafiyah. Jadi gambarannya al-masail khilafiyah ini ada perbedaan ya, yang dimana pendapat A ini sejalan dengan nas. Kalau disebut nas, maknanya adalah Al-Quran dan sunnah yang maknanya jelas. Itu namanya nas. Atau sejalan dengan ijma. Oh, pendapat ini didukung oleh ijma. Atau sejalan dengan qiyas yang jali. Qiyas yang jali. Qiyas yang tegas, yang jelas. Sudah? Nah, masail khilafiyah, di situ ada pendapat A, di mana pendapat A ini sejalan dengan nas, atau sejalan dengan ijma, atau sejalan dengan qiyas yang jali. Maka pada posisi ini, kita bisa menilai A ini perbuatan yang benar atau pendapat yang benar. Ada pendapat B, terjadi perbedaan yang satu A, yang satu B. Nah, yang B ini menyalahi nas. Yang B menyalahi nas atau menyalahi ijma. Pendapat B ini menyalahi ijma, menyalahi nas, atau menyalahi qiyas yang jali. Menyalahi qiyas yang jali. Maka pendapat B ini boleh diingkari. Kenapa boleh diingkari? Karena pendapat dia jauh dari kebenaran. Ini yang dimaksud masail khilafiyah. Sehingga ada pendapat A, ada pendapat B, tapi yang B ini jauh dari nilai kebenaran. Selanjutnya ada masail ijtihadiyah. Ini satu ya. Yang kedua, al-masail al-ijtihadiyah. Untuk masail ijtihadiyah, di situ terjadi perbedaan. Tapi perbedaan ini disebabkan karena ijtihad satu. Kemudian yang kedua ada ijtihad dua. Nah, di sini maafwan. Yang satu berpendapat P, yang satu berpendapat Q. P ini hasil ijtihad satu. Hasil ijtihad satu. Q ini juga hasil ijtihad.
Dan ini yang kedua, di mana posisi hasil ijtihad 1 maupun 2 ini sama-sama berangkat dari dalil atau menilai dalil, atau di situ tidak ada nas dari Al-Quran maupun hadis yang sahih sehingga mereka berijtihad. Nah, hasilnya terjadi perbedaan. Ketika terjadi perbedaan semacam ini, maka baik P maupun Q dua-duanya punya peluang benar dan peluang salah. Karena ini sama-sama hasil ijtihad ya. P dan Q keduanya punya peluang benar dan peluang salah. Keduanya punya peluang benar dan punya peluang salah. Karena itu yang dilakukan bukan mengingkari, tapi yang dilakukan adalah silahkan saling diskusi. Silahkan saling diskusi. Dan diskusi itu tidak dilarang meskipun menyebut perbedaan. Sebab diskusi ini tujuannya adalah untuk mencari mana dari dua hasil ijtihad ini yang lebih mendekati kebenaran. Apakah pendapat P ataukah pendapat Q? Wallahu alam. Nah, pembahasan bahasanya tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah itu terjadi pada al-masail ijtihadiyah. Kalau masalah khilafiyah boleh ada pengingkaran. Karena yang satu dia sejalan dengan nas, yang satu menyalahi nas ya. Yang menyalahi ini boleh diingkari. Tapi kalau masail ijtihadiyah, ini hasil ijtihad, ini hasil ijtihad. Dan dalilnya tidak tegas. Atau ada sunnah tapi memiliki banyak kemungkinan makna. Nah, inilah yang disebut dengan masail ijtihadiyah. Contohnya apa Pak? Banyak sekali ya. Menyentuh kemaluan apakah batal wudu? Menyentuh wanita yang bukan mahram batal wudu atau tidak? Kemudian apalagi misalnya kunut subuh, menjaharkan basmalah, terutama dalam sholat itu banyak sekali. Basmalah itu dikeraskan ataukah pelan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah masail ijtihadiyah di mana masing-masing menyimpulkan itu berdasarkan hasil ijtihad yang mereka miliki. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas benarkah ikhtilaf itu rahmat. Yang ini cukup banyak diangkat oleh masyarakat sehingga sering ada istilah ikhtilafu ummati, sering istilah itu disebarkan ikhtilafu ummati rahmatun. Apakah ini hadis Nabi SAW ataukah bukan, dan bagaimana pemahaman yang benar, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.